memahami dukun jangan terlalu sempit. Ayo kita move on deh dari ini semua. Bukan kesempatan. Oh, jadi dukun-dukun yang nyeleneh ini kita harus bela gitu. Harus percaya, harus datangi mereka. Harus jadikan mereka panutan gitu. Anti kekebalan kan gitu kan. Ini kan dua pilihan yang disampingkan Garuk-garuk. pilihan yang konyol gitu. Ya kalau bisa ya selamat, termasuk di dalamnya juga anti kekebalan, ikhtiar ya, ikhtiar. Ikhtiar buat apa? Gini loh pertanyaan saya, kalian itu belajar ilmu kebal, ikhtiar buat apa? Buat perangkah? Buat membela agama kah? Atau membela apa? Atau melakukan apa gitu? Kenapa segitu pentingnya untuk mempelajari ilmu kebal? Hah? Untuk apa ilmu kebal gitu? Dengan dukun santet, aku setuju. Sama aja nggak setuju, gue benci sama dukun santet. Oke. Benci gue dukun santet. Kenapa benci dukun santet? Bukankah teman Anda itu ada yang bisa nyantet katanya? Banyak sebenarnya orang yang mengetek saya atau meminta saya untuk mereaction suatu video. Namun di sini saya lebih cenderung suka ke TikTok ya. Dimana di TikTok ini banyak video-video yang kreatif. Dan dengan mereaction video-video di TikTok, itu bukan cuma videonya yang bisa saya reaction, melainkan adalah komentar-komentar lucunya dari warga TikTok ini. Oke lah, tidak perlu panjang lebar. Di video ini saya akan mereaction beberapa video yang dinyatakan oleh beberapa dukun lagi. Kenapa? Memang dukun ini setiap hari bikin ulah, setiap hari bikin statement-statement. Dan ini sangat seru nih bagi saya ya, sangat seru. Dimana masyarakat meskipun sudah tahu dengan keberadaan kalian yang penuh kebohongan dan tipu-tipu, saya juga senang. Saya juga ada kesenangan ketika membahas kalian ya. Karena dari dulu saya selalu menahan-nahan untuk membuat video ini. Karena apa? Saya juga baru tahu bahwa para dukun ini juga punya channel YouTube. Dan ke depan akan saya siapkan beberapa materi untuk membahas kalian, mereaction setiap pernyataan kalian. Oke, gak perlu panjang lebar, saya langsung reaction ya dari video pertama, yaitu video kelucuan mereka. Nah, Jadi selama saya kenal dengan beliau ini, jadi tidak sekilas orang lihat di media, tapi setelah jadi ini Firdaus bersama Gus Irfan ya. Live lagi dan live lagi, dan pernyataannya pasti unik-unik. Coba kita lanjut lagi. secara pribadi bahkan memang beliau juga memang ada darah nila yang ada. Darah nila. Darah nila katanya. Aduh. Nila jadi ikan ya. Mungkin seperti itu. Lanjut. Oke. Memahami beliau kan memahami harus dipandang dari sudut filsafat. Filsafat. Dari sudut Senyum. filsafat, ibarat memandang sebuah bangunan kan harus ada alasnya, ada dasarnya, ada tiangnya. Oh iya, oke. ada Ribet ya, gentengnya, ribet sendiri ya. Apa namanya pemahaman kan gitu. Jadi memahami statement yang hanya Ribet. beliau bahwa percaya untuk bagian hukum itu bagian keimanan kan gitu. Begitu. Ini ngomong apa ini? Ini saya diminta reaction apa ini? Pernyataan apa ini? Muter-muter terus nggak tahu poin yang disampaikan itu apa gitu. Lanjut. Nah, bebasnya itu kan beliau pengusaha menyebutkan bahwa dukun itu praktisi gaib gitu. Karena kan keimanan kan termasuk di dalamnya kegoiban. Lagi-lagi seperti ini ya, kegoiban. Bukan, kalian itu bukan praktisi goib. Kalian itu praktisi halusinasi ya, halusinasi. Kayak disadarkan dengan sholat dalam Quran kan gitu. Wa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Maksud dia di situ praktisinya dukun itu tentang memahami praktisi tentang kegaiban. Adapun Kegaiban sudah kita sebarkan berkali-kali, kita harus sejarah dulu, jangan udah negatif tinggi tentang dukun. Oke. Tahun 1701 Masehi. Gini loh. Dari pertama kan Firdaus ini mengumpulkan para hero perdukunan. Yang pertama dia mengumpulkan tukang santet. Ingat, tukang santet adalah tukang sihir. Terus peramal. Sedangkan ada hadis yang melarang kita untuk mendatangi penyihir, yaitu dukun. Terus yang kedua peramal. Kita dilarang nih untuk mendatangi kedua makhluk ini, ya. Makhluk santet dan makhluk peramal ini. Sedangkan kalian, di tim kalian ada keduanya. Dan juga kalian memiliki al-hikmah, katanya pengobatan-pengobatan, terus ilmu kebal dan lain sebagainya. Rasulullah tidak kebal, ya. Para sahabat tidak kebal, gak ada yang kebal. Sedangkan kalian bisa melakukan atraksi kebal dimanapun kalian mau katanya. Dan kalian menyebutnya maunah. Bukan maunah itu ya. Bukan maunah. Melainkan halusinasi atau trik atau teknik. Kalian mau ngeles gimana lagi? Tetap digolongkan kalian dukun yang melakukan perkara-perkara yang di luar syariat Islam. Meramal-ramal, nyantet, dukun, mau tahu yang goib dan lain sebagainya. No, nggak seperti itu. Coba lanjut. Oleh
di bahasa Inggris yaitu pengaboli itu masih dikatakan dalam kamus Inggris Melayu dukun itu adalah pengobat dan saintis. Jadi Gus, jadi ulang lagi nih. Nah, udah Gus, gak usah diulang-ulang lagi. Emang diulang-ulang terus bahasa itu ya? Ya diulang-ulang terus. No. Jadi itu Mas, pendapat antum yang udah berulang. Jadi kalau saya mengutamakan begini ya, maaf Ya. Pak saya. Jadi gini, pendapat saya gini. Kalau seandainya kalian bilang dukun itu musyrik, masuk dalam kategori musyrik dan syirik, Ya. harusnya disebutkan dong dukun yang mana. Yang mana? Ya kalian yang katanya mengetahui yang goib. Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada yang bisa mengetahui yang goib. Terus kedua, kalian menyatakan bisa nyantet. Terus yang ketiga, kalian bisa meramal. Nah, ketiga hal ini berselisih dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang disebut musyrik. Dan kalian mau lari kemana lagi? Mau bikin pernyataan apa lagi gitu? Hah? Merem dia. Lanjut. Tentang dukun santet, aku setuju. Sama. Itu nggak setuju, gue benci sama dukun santet. Oke. Sangat benci sama dukun santet. Kenapa benci dukun santet? Bukankah teman Anda itu ada yang bisa nyantet katanya? Nyantet ayam katanya. Ayam diiniin, diituin katanya. Ya? Kan celakai orang. Misalnya begitu. Ya. Tapi kalau ini jangan generalisir. Ya. Apa dan siapa dukun santet itu? Pada zaman Rasulullah SAW dilarang mendekatkan diri pada dukun santet. Ada santet. Itu penting. Hah? Gampang dalam Bukan cuma dukun santet. Duh, kenapa sih gak baca hadis dengan baik? Ya? Coba kita lihat komentarnya seperti apa nih netizen komentar. Inti dari pembicaranya dia apa sih? Sumpah gak mudeng soalnya. Bener. Thomas Burley adalah prajurit kavaleri lapis baja tahun 2012. Saya bolak-balik cari di Google kok beda. Aduh, ya rajin lo. Thomas Burley ini siapa sih? Si Daus sudah searching kalau gak ada Thomas Burley kayaknya. Kenapa sih si Daus kalau di luar selalu pakai jaket? Karena di luar itu lagi musim salju, dingin. Jadi harus pakai jaket terus-menerus. Cie-cie udah saling memahami. Outfit besi selalu gak pernah gagal. Emang gimana tuh? Coba lihat. Oke dah, lanjut video berikutnya. nanti nggak pasti tahu ya pasti laporin gimana. Oh ya, ada tambahan. Oh lanjutan ya? Ada tambahan untuk. Oh ada tambahan katanya, ada tambahan. Katanya kalau. Oke. Oke. Milu kebalit. Jadi ada tanggapan kami tentang Gus Miftah, tentang kata ilmu kekebalan para bangsa, memilih yang mana, anti miskin atau anti anti kekebalan dan gitu kan. Ini kan dua pilihan yang disampaikan Garuk-garuk. pilihan yang konyol gitu. Ya kalau bisa ya selamat, termasuk di dalamnya juga anti kekebalan, ikhtiar ya, ikhtiar. Ikhtiar buat apa? Gini loh pertanyaan saya, kalian itu belajar ilmu kebal, ikhtiar buat apa? Buat perangkah? Buat membela agama kah? Atau membela apa? Atau melakukan apa gitu? Kenapa segitu pentingnya untuk mempelajari ilmu kebal? Hah? Untuk apa ilmu kebal gitu? Agar Indonesia ditakuti gitu oleh dunia karena punya ilmu kebal? No, gak seperti itu. Kalau kalian ilmu kebalnya ada ya, kalau ilmu kebal kalian itu nyata, mustahil Indonesia dijajah lebih 300 tahun. Itu logikanya. Lanjut. Juga kalau bisa sejahtera ekonominya sebagaimana doa satu jagat. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid sendiri mencontohi ada amal kekebalan. Kebal apa? Kebal apa? Ketika minum racun yang lebih dahsyat dari cyanida. Oh ya? Oh ya? Yaitu yang ketika Ratu Persia waktu itu yang belum masuk Islam menyebutkan doa satu jagat. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid ada amal kekebalan. Ketika ada amalan kekebalan. Ada amalan kekebalan. Lanjut. minum racun yang lebih dahsyat dari cyanida, yaitu yang ketika Ratu Persia waktu itu yang belum masuk Islam menantang untuk minum itu, tapi oleh Sayyidina Khalid bin Walid itu beliau alhamdulillah atas izin Allah tidak ada masalah. Kok ini gini loh, kalau kita ingin mengambil kutipan dari suatu hadis yang dimana itu menunjukkan suatu hal yang luar biasa, apalagi minum racun katanya. Kita tidak ingin menyalahkan suatu keimanan seorang hamba, ya. Saya tidak ingin menyalahkan atau memperselisihi suatu keimanan. Saya tidak ingin memperselisihi bahwa ada beberapa sahabat Rasul yang memiliki karomah, keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takutnya di era sekarang, hadis
Hadis itu bermacam-macam. Ada hadis yang lemah, ada hadis yang kuat, ada hadis yang sahih dan lain sebagainya. Takutnya hadis itu kebenarannya harus perlu dipertanyakan, apalagi bercerita kisah-kisah tentang kesaktian. Ini perlu dipertanyakan lagi ya. Kenapa perlu dipertanyakan? Takutnya dijadikan acuan bahwa kalau kita membaca suatu ayat, kita akan bisa mendapatkan kesaktian-kesaktian atau kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, seperti itu. Takutnya ini akan menjadi acuan bagi orang-orang sekarang untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa memelet orang dan lain sebagainya dengan amalan-amalan tertentu dan beberapa hal yang mungkin itu berbau dengan amalan. Kenapa kita harus mengamalkan sesuatu untuk mendapatkan suatu kelebihan? Bukankah kalau kita mengamalkan sesuatu hanya bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah, bukan bertujuan untuk mendapatkan kekebalan dan lain sebagainya? Ya, saya sangat takut ini. Saya sangat takut bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Irfan ini akan dicontoh dan nanti akan ada orang yang menentang, orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar sakti. Contohnya nanti Gus Irfan ditantang untuk meminum racun dan mati di tempat. Takutnya seperti itu. Takutnya ya, kenapa Islam harus dicontohkan dengan hal-hal yang sangat mengerikan ya, dengan ilmu kebal lah dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya akan belajar lagi dan akan saya cari-cari ya. Saya akan cari-cari hadisnya sahih atau tidak, di mana Khalid bin Walid meminum racun katanya. Namun ini sangat berbahaya apabila kita mencontoh ya, untuk mendapatkan kekebalan kita mengamalkan ini lalu memberanikan diri minum sianida dan lain sebagainya. Kan bahaya. Islam kenapa harus dicontohkan dengan cara-cara yang mengerikan seperti itu? Ya, mudah-mudahan kita dapat hikmah dari video ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat hikmah dari pernyataan ini. Coba kita lanjut. Disampaikan oleh beliau. Kedua, makna tentang pelarisan. Kalau pelarisan harusnya kaya sendiri. Oh bro, jangan begitu. Pahamilah makna. Jangan pakai kacamata materialisme kalimat gitu. Padahal pelarisan, kadang orang menggunakan pelarisan itu dengan hal yang nyeleneh ya, dengan hal yang nyeleneh. Karena apa? Yang ngajarin itu bukan Allah. Allah tidak pernah mengajarkan ilmu pengelarisan. Kalau dalam Islam kita diajari untuk hidup mandiri, hidup sesuai dengan kodratnya. Tapi kalau menggunakan ilmu pengelarisan, terus mau berniaga, kita harus pakai pengelarisan karena takut rugi. Istilahnya kita harus takut terus-menerus. Ya, takut terus-menerus kan kacau. Coba lanjut. Anda sendiri mengatakan seorang Gus, please jangan, gitu loh. Ingat cerita Nabi Musa, ketika ada sepasang suami istri minta doa untuk bagaimana dibikin kaya oleh Allah, lantaran doanya Nabi Musa, akhirnya dikayakan oleh Allah. Padahal catatan amalnya, catatan kehidupannya harusnya jatuh miskin takdirnya. Apakah juga Gus Miftah tidak memahami literasi ini? Gitu? Sekali lagi, gitu loh. Memahami dukun. Bahkan salah satu cicit Sunan Bonang itu adalah Jaka Umbaran. Di desa dukun. Di dalam cerita-cerita legenda ya, itu terkadang ada khurafat, di mana cerita-cerita yang dibuat-buat dan tidak jelas ya, tidak jelas. Seperti kisah siapa namanya tuh? Seperti kisah siapa tuh yang namanya di kutub jadi batu itu? Malin Kundang ya, cerita Malin Kundang, Danau Toba dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengambil suatu keputusan atau suatu kejadian untuk dijadikan suatu acuan ya. Apalagi ini katanya Jaka Umbaran adalah seorang dukun ya, seorang muslim dukun yang bisa mengobati dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam Islam ya, kalau di dalam Islam kita bisa mempelajari ilmu pengobatan tanpa menggunakan ilmu sains, hanya dengan doa-doa, berarti sangat simpel ya untuk mendapatkan kesehatan, untuk menghindari suatu kematian, untuk menghindari takdir sakit dan lain sebagainya. Karena apa? Gus Irfan pernah mengucapkan, siapapun nih yang sakit, siapapun yang memiliki penyakit yang berat, jantung, ginjal dan lain sebagainya, sediakan kambing, maka penyakitnya itu akan dipindah ke kambing. Dengan begitu mudahnya menyembuhkan suatu penyakit hanya dengan berdoa ya, hanya dengan berdoa. Ini kita bukan ingin meragukan suatu keimanan. Namun kalau kita sudah menganggap seseorang itu memiliki kelebihan ya, kelebihan yang luar biasa sampai-sampai seperti Gus Irfan bisa memindahkan penyakit ke binatang, ini harus dipertanggungjawabkan karena sudah mengucapkan di depan umum. Ketika ditantang, kenapa tidak membuktikan? Ketika diberikan sayembara, kenapa tidak membuktikan? Pertanyaannya itu ya, pertanyaan itu. Takutnya ketika tadi mengucapkan dengan amalan ini bisa kebal terhadap racun, takutnya diminta pembuktian gitu. Kan ribet jatuhnya nanti. Kenapa Islam harus dengan pembuktian ilmu-ilmu kesaktian?
Gimana ini? Coba lanjut. Nama Jaka Unggar Titik Sunan Bonang ini identik dengan desa Dukun di Gresik. Iya. Please memahami dukun jangan terlalu sempit. Ayo kita move on deh dari ini semua. Bukan kesempatan. Oh, jadi dukun-dukun yang nyeleneh ini kita harus bela gitu. Harus percaya, harus datangi mereka. Harus jadikan mereka panutan gitu. Coba kita baca komentar. Nah, BNN kapan ngundang podcast? Kalau bener bisa sakti, ya Islam. Kalau Islam bener bisa sakti, Palestina udah merdeka dari dulu, Van. Tuh. Ngapain sibuk-sibuk berperang ya? Kalau bisa berperang menggunakan doa, harusnya Palestina sudah merdeka. Bener, masuk akal ini. Coba orang-orang yang mengaku sakti katanya, hadirlah, datanglah ke Palestina. Tuh, hadang tuh nuklir, hadang bom, hadang tembakan. Di situ perang yang sungguhnya, jihad yang sebenarnya gitu. Atau gak sejauh-jauh ke KKB Papua. Mencari topi di Shopee gitu gak ada. Kau tahu beli di mana, Gus? Di Tulungagung ada, Bang, 60 ribuan bulan bintang. Gua mau rajin belajar biar paham dengan ocehan yang Gus Irfan. Ya belajarlah, belajar jadi orang yang halu, nanti bisa. Udah ada yang mulai sembuh belum? Kalau belum aku doain lagi supaya cepat sembuh. Ini lagi sakit semua. Ini lagi sakit semua. Sakit halusinasi. Coba lihat video berikutnya. Oh. Waduh, kasar. Oh, kasar. Ini Firdaus ya? Firdaus ini. Ngamuk-ngamuk Firdaus. Kenapa itu Firdaus ngamuk-ngamuk? Lalu kenapa nih pakai pin PKI? Oh, pengendara motor ini pakai pin PKI. Oh ya, dia atribut PKI lah seperti itu. Jadi Firdaus marah ini sampai ngeplak-geplak helm. Lalu siapa? KTP lu mana? KTP lu mana? Helm. Kasar sekali ya. Ini siapa nih kenapa lu pakai pin PKI, ha? Lu PKI kenapa pakai pin? Oh, kasar Firdaus ya. Main kasar ya dia ya. Adegan kayak gini juga bisa disetting. Tapi disetting ataupun enggak, bagus sebenarnya Firdaus. Bagus ini. Coba kita lanjut. Gak tahu katanya ya. Kok bisa ketahuan gitu? Cara taunya gimana kan? Ya kok bisa tahu, bisa kelihatan, bisa ketemu sama orang yang pakai pin PKI? Apa janjian dulu ketemuan di mana? Apalagi berkendara katanya. Oh, Indonesia. Indonesia bukan. Jangan pakai pin PKI lu. Hah? Anjing lu. Oh, kasar ya. Ini Indonesia, tahu? Hah? Ada buka lu. Hah? Buka lu. Pakai pin PKI nih. Oh, kasar ya. Buka. Hah? Oh, orang Indonesia nih, ha? Anjing lu. Kenapa lu pakai pin PKI, ha? Oh, ini ya benar ini. Kenapa lu pin PKI, ha? Bangga lu pakai PKI, ha? Dijambak ya. Lu kenapa lu pakai ini? Saya nggak tahu. Lu nggak tahu kenapa lu pakai ini? Ini maksudnya apa lu pakai ini? Saya nggak tahu. Lu pakai ini berani gua? Bukan. Lu anjing lu nggak tahu Indonesia ini, ya? Persatunya. Anjing lu. Bangsat lu. Oh, kasar ya. Lu jangan pakai ini lagi lu, ya. Anjing lu. Lu nggak peduli negara gua, ha? Di Indonesia tau? Di Indonesia, lu tahu? Kok bisa ketahuan gitu? Kok bisa ketahuan? Apa memang sengaja nyari-nyari orang yang pakai pin PKI gitu? Atau gimana konsepnya? Tapi terlepas dari itu semua, saya mendukung ya. Saya mendukung untuk memberantas PKI. Saya mendukung. Kenapa? PKI memang kejam. Dari dulu memang ya kita tahulah seperti apa sejarah PKI. Yang saya pertanyakan adalah kenapa bisa ketemu ya? Pinnya kecil itu, gimana cara carinya gitu. Terus yang kedua, kenapa seolah-olah bisa ketemu di pinggir jalan, lalu bisa di stop dan dihakimi, ya? Caranya itu, kronologinya gimana gitu. Ya, coba kita lihat komentar. Itu masih timnya juga, aduh. Itu video udah lama, cuman gua baru tahu kalau itu si Firdaus. Kok aku baru sadar kalau dia Firdaus. Gue dukung nih kalau begini Bang Firdaus, ya dukung. Biar dia nyari orang-orang PKI lagi. Itu di partai ini juga ada PKI katanya. Bangga jadi anak PKI.
Kenapa gak itu aja yang ditampol? Baru di video ini gue salut sama si Daus. Sempet-sempetnya beri kamera. Sadar kamera, harus sadar kamera ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Saya menanggapi beberapa komentar. Ternyata kejadian-kejadian seperti ini pernah terjadi. Apalagi si Firdaus katanya sangat benci dengan PKI. Tapi kenapa sekarang malah mengobok-obok akidah Islam gitu? Di sisi lain kita ingin mendukung kegiatannya yang seperti itu, tapi di sisi lain Daus juga mengobok-obok akidah Islam. Ya semoga lah katanya kemarin sudah dilaporkan, semoga segera diproses. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menghibur dan juga memberikan motivasi kita agar bisa berbuat baik ke depannya, ya, agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya Heri Pras mengucapkan salam.